Selamat pagi, saya Niputu Astuti NIM D1K020395 dari kelas Hukum Perlindungan Anak dan Wanita kelas D1. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai pengertian dan bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga. Rumah seharusnya menjadi tempat bagi kita untuk merasa aman bersama orang yang kita cinta. Sayangnya tak semua orang beruntung bisa merasakannya. Masih banyak perempuan yang menjadi korban dalam kekerasan rumah tangga. 1 dari 3 orang perempuan di Indonesia pernah mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidupnya. Hingga Maret 2021 telah terjadi 8.234 kasus. Tahukah kamu apa itu KDRT? KDRT adalah tindakan yang dilakukan dalam rumah tangga baik oleh suami, istri maupun oleh anak yang berdampak buruk terhadap fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan. Dasar hukum yang mengatur tentang KDRT yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Apa saja bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga? Bentuk dari kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4. Yang pertama, kekerasan fisik. Kedua, kekerasan psikis atau psikologis. Ketiga, kekerasan seksual. Dan yang keempat, ada penelantaran rumah tangga. Bentuk kekerasan yang pertama yaitu kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan cedera berat, pingsan, luka berat, kehilangan salah satu panca indera, cacat dan sakit, lumpuh, terganggunya daya pikir, dan gugurnya kandungan seorang perempuan hingga kematian korban. Bentuk kekerasan yang kedua yaitu kekerasan psikis atau psikologis adalah setiap perbuatan dan ucapan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya pada perempuan. Kemudian bentuk kekerasan yang ketiga yaitu kekerasan seksual. Bisa berupa pemaksaan aktivitas seksual atau menjauhkan dari kebutuhan seksual. Yang merupakan pemaksaan seksual dengan cara tidak wajar baik untuk suami maupun untuk orang lain dengan tujuan komersial atau tujuan tertentu tanpa persetujuan korban atau saat korban tak menghendakinya. Selanjutnya, penelantaran rumah tangga. Ketika seseorang mengabaikan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga atau tindakan membatasi dan melarang orang lain bekerja dengan layak sehingga ada ketergantungan ekonomi dalam rumah tangga. Pemerintah daerah dan lembaga sosial harus bekerja sama untuk menyelenggarakan kegiatan dan fasilitas dalam pemulihan korban KDRT. Setelah benar-benar pulih, upaya pemberdayaan korban KDRT perlu dilakukan. Syaratnya, mereka harus benar-benar sembuh dari kekerasan fisik, telah mendapatkan layanan psikis, dan mau memilih bentuk pemberdayaan sesuai kebutuhannya. Korban KDRT, terutama mereka yang ditelantarkan hidupnya, dikuasai oleh orang yang menyisihkan trauma. Namun, jika ia melepaskan diri, akan sulit baginya akan melanjutkan hidup. Perlu dilakukan upaya pemberdayaan ekonomi melalui berbagai program pembekalan dan pelatihan perempuan yang harus dilakukan konsisten oleh pemerintah, didukung oleh program dan kebijakan guna mengembangkan potensi diri korban sampai bisa benar-benar mandiri dan berkelanjutan dengan baik. Struktur prima bisa mendiskusikan melalui penguatan kapasitas dan bantuan yang layak maupun pemberian modal usaha. Bagi yang perlu melanjutkan jenjang pendidikan, akan dilakukan dukungan pendidikan dan pengetahuan seperti mengikuti ujian paket A, C, dan bentuk-bentuk pembekalan mengenai pengetahuan lain. Organisasi masyarakat juga bisa membantu melalui program dukungan bagi korban dan keluarga, sedangkan masyarakat sekitar bisa mendukung korban KDRT dan menawarkan hal sederhana seperti pertemanan dan rasa saling menjaga sesama. Tindak pidana bagi pelaku KDRT. Undang-Undang KDRT telah mengatur tegas mengenai hukuman bagi pelaku KDRT, baik pidana hingga denda. Hal itu merujuk pada Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang KDRT. Pelaku KDRT terhadap kekerasan fisik di lingkup rumah tangga dapat dikenakan pidana 5 tahun penjara dan denda 15 juta rupiah. Sekian dari presentasi saya mengenai materi kekerasan dalam rumah tangga. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.